إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bagian kesempurnaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu kesempurnaan di saat kita akan menggapai yang namanya kebahagiaan. Seseorang dia akan merasa senang, merasa bahagia apabila kebahagiaan tersebut dia rasakan dengan sempurna. Dan di antara kesempurnaan kebahagiaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, yang akan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penduduk surga kelak, adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama dengan keluarganya. Baik itu dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan istrinya dan lain sebagainya. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagia apapun kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kebahagiaan tersebut belum terasa sempurna apabila kita tahu mungkin masih ada daripada saudara kita yang mengalami kekurangan. Maka kenikmatan yang begitu sempurna yang akan Allah berikan kepada penduduk surga, selain nanti Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga, Allah pun juga akan mengumpulkan dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak istrinya, bersama dengan orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam jalan-jalan keimanan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keturunan mereka semua. Di dalam menafsirkan daripada ayat ini, beliau Al-Imam At-Tabari menukilkan ucapan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yarfa'u dzurriyyatal mu'min min darajati, Allah akan mengangkat keluarga orang-orang yang mukmin hingga sama kedudukannya dengan mereka.
wa in kana dunahu fil amal, walaupun mungkin amal mereka itu berada di bawahnya, liyuqirra bihim ainahu, untuk supaya membuat mereka menjadi sangat bahagia. Ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tatkala ada salah satu daripada anggota keluarga yang lebih bertakwa, lebih beriman, lebih banyak daripada amal solehnya. Mungkin seorang suami yang dia lebih bertakwa daripada istrinya, ataupun sebaliknya, seorang istri yang dia lebih baik daripada suaminya. Seorang anak yang mungkin pemahaman agamanya lebih dalam, lebih baik daripada orang tuanya, dan amalnya lebih banyak. Tatkala mereka semua masuk ke dalam surga, lalu berada di tingkatan surga yang berbeda. Mungkin yang tadi yang paling bertakwa, dia berada di tingkatan yang paling tinggi, sementara keluarganya berada di tingkatan yang paling bawahnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat surga daripada keluarga-keluarganya tersebut sehingga sama dengan dia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan demikian? Kata beliau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, liyuqirra bihim ainahu, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sempurna, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang betul-betul berbahagia. Kemudian di dalam riwayat yang lain, beliau Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Sa'id ibn Jubair, yaitu murid daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, mengatakan, menurut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulul jannah sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi." Kata beliau, jika seseorang masuk ke dalam surga, dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang tuanya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada dia, innahum lam yablughu darajatak, sesungguhnya mereka ini tidak mencapai daripada derajatmu. Fayaqulu ya Rabb, kemudian orang ini mengatakan, wahai Tuhanku, qad amiltu li walahum, wahai Tuhanku, saya ini telah beramal dan saya ini beramal untuk diriku, begitupun juga untuk mereka ya Allah Subhanahu wa taala. Fayu'maru bil haqihim bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar keluarganya tersebut dipertemukan dengan dia, ditaruh di surga yang derajatnya sama tinggi dengan orang tersebut yang tadi masuk ke dalam surga. Kemudian beliau sahabat Abdullah bin Abbas membacakan ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, kemudian anak cucu mereka dia mengikuti di jalan-jalan keimanan, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perjuangan kita untuk menjadi orang baik, ternyata perjuangan kita untuk beramal saleh nanti tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, akan tetapi akan dirasakan juga oleh anggota daripada keluarga kita semua. Tatkala kita berada di surga yang paling tinggi, sementara anggota keluarga kita mungkin bisa jadi dia berada di surga yang paling bawah ataupun di bawah kita, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita semua supaya mereka disamakan derajatnya dengan kita semua. Tentu ini merupakan kenikmatan dan buah daripada perjuangan kita selama kita di dunia. Kita beramal saleh, senantiasa bertakwa, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi sebaliknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada orang-orang yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
yaitu mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadu billah dimasukkan ke dalam neraka, di mana mereka tidak mendapatkan surga, dan mereka pun juga akan dipisahkan daripada anggota keluarga mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul," kata Allah, katakanlah, "Innal khasirin," sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, kata Allah, ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Apa kaitannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anggota keluarganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang tersebut adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan begitu juga dia merugikan daripada keluarganya. Padahal mungkin dia yang bersalah, padahal dia yang bersalah bukan daripada keluarganya. Beliau bertafsir rahimahullah mengomentari daripada ayat ini ataupun menafsirkan daripada ayat ini dengan mengatakan, tafaraku falal tilqa'a lahum abada. Kata beliau, mereka semua akan dipisahkan, mereka semua berpisah, dan tidak ada pertemuan untuk mereka selama-lamanya. Sawa'u dhahaba ahluhum ilal jannah wa qadzabuhum ilan nar. Baik mungkin nanti keluarganya menuju surga, sementara dia terbenam di dalam neraka. Wa annal jami'a askunun nar. Akan tetapi kalau kedua belah pihak ini semuanya masuk ke dalam neraka, walakin lajtima'a lahum wala surura. Dan mereka pun juga tidak mungkin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Beliau mengatakan seperti demikian. Jadi orang-orang yang misalnya dia di dunianya enggan untuk beramal saleh, dia melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka kata beliau dia akan dipisahkan dengan anggota keluarganya. Bisa jadi anggota keluarganya dimasukkan ke dalam surga, sementara dia dibenamkan di dalam neraka. Ataupun sebaliknya, mungkin dia yang beramal soleh, dia yang rajin sholat, dia yang rajin puasa, tapi dia tidak mengajak anggota keluarganya untuk melaksanakan hal demikian. Dia dimasukkan ke dalam surga, tapi anak dan istrinya wa'iyadzubillah mungkin dimasukkan dan dimendamkan di dalam neraka. Apakah kita ingin kaum muslimin demikian? Apakah kita ingin dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Kita masuk ke dalam surga sementara anak dan istri kita semua masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Ataupun sebaliknya, kita sebagai anak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sementara orang tua kita dibenamkan di dalam neraka, waliyadzubillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita saling bahu-membahu, saling mengingatkan antara anggota keluarga kita semua untuk terus beramal, untuk terus bertakwa, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah katakan, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, kata Allah, ketahuilah, kata Allah, yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Mungkin kita di dunia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, belum merasakan kesedihan tersebut, belum merasakan kesedihan bagaimana dipisahkan dengan keluarga kita. Tapi nanti di akhirat, sedikit pun di saat kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dipertemukan dengan keluarga kita. Baik misalnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia sama-sama dimasukkan misalnya ke dalam neraka. Suaminya dimasukkan ke dalam neraka, istrinya dimasukkan ke dalam neraka, anaknya pun juga dimasukkan ke dalam neraka. Pun demikian mereka tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka tersebut. Waliyadzubillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
perjuangan kita untuk masuk ke dalam surga bukanlah perjuangan untuk kepentingan kita saja, akan tetapi itu merupakan perjuangan yang kita niatkan untuk anggota keluarga kita semua, untuk orang tua kita, istri kita, anak kita, dan keluarga kita yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah harapan dan cita-cita kita semua kaum muslimin. Kita semua berharap, kita semua bercita-cita agar kita semua dimasukkan ke dalam surga. Begitupun juga kita dipertemukan kembali dengan keluarga kita di dalam surga. Kita reuni dengan keluarga kita, akan tetapi reuninya adalah di dalam surga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalan untuk mendapatkan hal tersebut, bagaimana supaya kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua di dalam firman-Nya, di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu daripada api neraka. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menafsirkan daripada ayat ini, beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya kata beliau, ajarkanlah ilmu, ajarkanlah adab kepada keluarga kita. Tentu ilmu di sini ada ilmu agama, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengenal agama ini dengan sempurna. Ilmu yang harus kita ajarkan, ilmu yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita semua. Dan kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di dalam keluarga kita kering dari yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, kering dari yang namanya saling mengingatkan di dalam kebaikan dan mencegah daripada hal-hal yang munkar. Ada kepala keluarga nanti yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia disebut sebagai dayyus. Dayyus adalah kepala keluarga yang dia ini membiarkan kemaksiatan berada di dalam keluarganya. Ada keluarganya yang tidak melaksanakan sholat, dia biarkan. Ada anaknya yang bermaksiat, dia biarkan. Oh, sudah besar, biarkan saja. Ada istrinya mungkin yang tidak mengenakan hijab, tidak menutup auratnya, dia biarkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala keluarga yang seperti demikian diancam sebagai kepala keluarga yang tidak dimasukkan ke dalam surga, bahkan dia tidak mencium daripada bau surga, waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat baik bagi khatib pribadi maupun jamaah sekalian. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir wa sirajil munir kama amarakum bidzalika latiful khabir. Faqala fi muhkam at-tanzil, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض لهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.